Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Season Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arwani, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, sudah banyak pertanyaan masuk, Pak, di WhatsApp interaktif ini, Pak Arwani. Kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Pak Arwani. Ada Widya dari Jakarta, Pak. Tekim untuk jangka pendek dan menengah sudah beli di 7.025, Pak Arwani. Analisis Anda untuk Tekim, Pak. Ya. Bentar. 7.025, Widya dari Jakarta. Tekim, jangka pendek dan menengah. Trennya masih tetap turun ya. Saya belum berani rekomendasi untuk Tekim, bahkan bisa balik ke 5.570, 5570, 5560 ya untuk Tekim. Atasnya juga masih jauh di 6.300. Jadi kalau Mbak Widyanya 7.000 itu masih cukup lama ya untuk bisa balik modal. Rekomendasinya seperti apa, Pak Arwani? Saya cover posisi yang di atas dengan nunggu di level di 5560 atau 5500 kali ya. 5500. Ini posisi averaging down maksudnya, Pak? Tetap turun. Trennya tren turun, nggak ada perlawanan sama sekali. Maksudnya ketika menyentuh ke level 5500 baru masuk, baik. Ini rekomendasi averaging down dalam hal ini. Iya. Nunggu turun lebih dalam baru masuk. Ya, untuk Ibu Widya dari Jakarta. Selanjutnya kita akan coba... Kalbe ya tadi ya? Halo? Tadi ada tanya Pak Kalbe ya? Sebentar, Pak, kita berdasarkan urutan pertanyaan yang masuk tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, Pak Arwani. Ada FIRE, Pak, FIRE. Bagaimana tren dan analisanya di tahun 2020 ini? Halo, Pak? Buying powernya sih kuat ya, udah naik gitu. Yang power untuk pembeliannya sih udah mulai reverse, artinya technical rebound. Udah mulai technical rebound. Paling dekat 408 ya, 408 paling dekat. Terus kemudian konsolidasi bawahnya itu di level 200 ya. Tapi volumenya kuat, volume belinya kuat, sangat kuat bahkan. Jadi kalau punya barang sih ditahan-tahan aja dulu. Baik, masih ada peluang ke 408, Pak Arwani, untuk FIRE. Meskipun hari ini koreksinya cukup dalam, Pak, 6,35%. Iya, nggak apa-apa sih. Saya bilang sih volume hampir 7 hari ya. Volume belinya dominan, volume beli selama 7 hari terakhir sih. Karena mungkin take profit sementara aja untuk sementara doang. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Arwani, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak, KLBF analisisnya Pak Arwani tampaknya hari ini kembali melanjutkan koreksi dalam, Pak. Analisis Anda untuk KLBF. Bentar ya. KLBF 1510, Pak. Minus di 0,98% di penutupan sesi kedua hari ini. Sempat 1560 di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda, Pak Arwani. Saya sih lebih cenderung untuk take profit ya. Untuk take profit gitu. Karena di 1590 sampai 1620 itu area untuk take profit, area untuk keluar dari market gitu. Iya. Kalau dia balik ke 1620, 1630 itu jadi kemungkinan jadi double top. Double top tuh 2 kali kejadian gitu di level harga kisaran 1620, 1630. Jadi mendingan take profit dulu gitu. Sampai di 1630 gitu. Baik. Tapi kalau baru masuk tahan aja dulu. Tahan aja kalau yang baru masuk sih. Dengan target price terdekat, Pak Arwani? 1630 ya paling dekat ya. 1630 ya? Ya, kemungkinan sih dia akan test di situ sampai 1660. Baik. 1630 sampai 1660 targetnya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada Hexa ini, Pak Arwani. Hexindo Adi Perkasa TBK, Pak.
Ya, Hexa itu kan hari ini adalah kum dividennya ya, Betul. karena ada dividennya. Sebenarnya kalau lihat pergerakannya sih net buy ya dalam satu minggu terakhir sih masih net buy gitu. Ya. Kalau bicara untuk long term sih masih bagus ya. Cuman kan hari ini tiba-tiba kan kalau kita perhatikan tadi sempat tiba-tiba yang sisi kirinya nggak ada. Jadi kita perkirakan sih nanti akan konsolidasi lagi ya, balik ke 3750 walaupun sekarang sih tadi ketekan habis-habisan nggak ada yang menampung, benar-benar nggak ada yang nampung. Jadi orang jual juga susah sih. Untuk dividennya sih masih menarik ya, sekitar 14 sampai 15% sih dividen yieldnya. Jadi saya bilang tahan dulu, kalau mau keluar juga nggak apa-apa, keluar separuh atau keluar 3/4 dulu. Oke. 3/4-nya masih bisa ditahan kok. Baik, strategi untuk trading di Hexa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Hexa ya. Kita lanjutkan Pak Arwani, kita akan coba sapa Pak Yudi di Bekasi. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami Pak Yudi. Gudang garam, Pak Arwani sudah ambil posisi di 40.000 Pak. Kira-kira prospek minggu depan bagaimana? Analisis Anda? Iya, gudang garam itu sempat ketekan ya, bahkan lebih sering ketekannya daripada reboundnya. Cuman di hari kemarin ada perlawanan, ada buyer masuk per hari kemarin ya. Saya bilang sih belum sepenuhnya bisa rebound. Jadi saya cenderung untuk buy on weakness gitu, buy on weakness. Dan nunggu di level di kisaran 36 350 di kisaran itu. Jadi memang sulit adanya tanda-tanda dari buyer ya, kecuali per hari kemarin aja sih. Baik. Dari buyer sih untuk gudang garam sih. Jadi cenderung buy on weakness gitu. Trennya masih tren turun juga. Oke, 36-30 ini yang sudah ambil posisi di 40.000 maksudnya level untuk averaging down lagi, Pak? Itu kekunci itu. Oke. Itu kekunci, jadi saya bilang sih either dia mau cut dulu terus tadi tunggu di 36 atau cover posisi di 36. Baik. 36 350. Oke, Pak Yudi di Bekasi untuk gudang garam nyangkut ini di level 40. Ya, posisi di 39. Ada yang lebih banyak lagi nyangkut waktu itu tahun lalu tuh di level 70 ribuan tuh banyak sekali yang nyangkut di level 70 ribuan. Yang tahun lalu tapi ya. Baik. Pak Arwani, kita lanjutkan kembali Pak. Kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama lagi nih Pak Arwani dari Bumi Bintaro Permai nih Pak. Info untuk BPKP, prospeknya sampai dengan akhir tahun bagaimana? Apakah layak untuk diakumulasi beli? Bang Bukopin, Pak Arwani? BBKP ya. Iya, hari ini juga tertekan Pak, minus di 2,70% di 216, sempat menduduki level 228 di sepanjang perdagangan hari ini. Level tertinggi yang sempat disentuh. Iya, masih tren turun sih, saya bilang sih. Jadi ada dua cara. Cara adalah masuk di 200, level 200 ya. Masuk di level 200 walaupun bayarnya baru kemarin muncul bayarnya. Lalu kemudian tunggu, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali, hanya nunggu dia tertekan kembali sampai level 175 ya, 175, 174. Iya. Tapi better, saya pikir nggak nyampe ke situ ya. Saya lebih cenderung di 200 ya, level 200 ya. Ini trennya tren turun masih dari awal bulan sampai sekarang sih masih tren turun, belum ada tanda-tanda dia akan reverse ke atas technical rebound gitu. Kecuali nanti dia uji level 200 197-nya itu sih. Sentimennya sih udah kelar ya sentimennya. Kecuali untuk yang mau pegang jangka panjang ya. Baru bisa balik mungkin ke level 400. Harga yang zaman dulu sekali sih. Betul. Dengan harapan dengan bergabungnya Kominbank ini dari sisi modal, struktur ke depan akan lebih kuat lagi. Manajemen Pak Arwani. berubah gitu kan.
Oke. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Liana dari Medan. Pak Arwani, Akra di 1.580, kira-kira bisa harga berapa untuk jangka pendek, Pak Arwani? Ke ya. Ya, Ibu Liana yang ada di Medan, Akra di 1580, posisi penutupan hari ini ada di 2530. Iya, sebenarnya nggak kemana-mana Bu, masih cukup aman lah di level sekarang itu di 2530 itu. Kecuali dia break di bawah 2440. Iya. Kecuali dia break di bawah 2440 itu baru benar-benar kita worry gitu. Sepanjang dia tidak break di bawah 2440, maka masih aman lah gitu untuk saham Akra ini sih. Level support yang bisa diperhatikan yang dipantau terus 2440 ya Pak? Iya. Ibu Liana dari Medan untuk Akra. Turun kok. Sebagai referensi ini 2440 level yang bisa diperhatikan untuk Akra dan semoga bisa menjadi moga-moga nggak jebol di bawah level itulah. Oke. Pak Arwani, kita jeda kembali Pak. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Arwani, masih banyak pertanyaan Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.